Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ade Suryani Putri, mewakili kelompok 5 dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang konsep diri dan lifestyle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Hasanah. Konsep diri. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen seperti didefinisikan adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Hawkins dan Mothersbaugh menyatakan bahwa dengan tegas konsep diri adalah persepsi atau perasaan seseorang terhadap dirinya. Konsep diri seorang menggambarkan bagaimana orang tersebut terhadap dirinya. Konsep diri sangat terkait dengan karakter atau sifat dari pribadi seseorang. Seseorang konsumen misalnya dapat memandang dirinya sebagai orang yang modern dan mudah menerima inovasi. Aktual self-concept. Bagaimana saya melihat diri saya yang sebenarnya? Konsep ini menjelaskan bahwa bagaimana konsumen memandang dirinya akan mempengaruhi produk yang dibeli dan digunakannya. Ideal self-concept. Ideal self-concept sangat terkait dengan harga diri, self-esteem. Self-esteem adalah sikap positif seseorang terhadap dirinya sendiri. Orang yang memiliki harga diri yang rendah akan berpendapat bahwa dia tidak akan dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik. Private self-concept. Konsep ini menggambarkan bagaimana saya melihat diri saya yang sebenarnya, atau bagaimana saya ingin menjadi seseorang dengan karakter atau sifat tertentu. Bagaimana seseorang melihat dirinya akan sangat berpengaruh terhadap private self-concept yang dimiliki orang tersebut. Social self-concept. Konsep ini menyatakan pandangan masyarakat atau orang lain terhadap diri sendiri atau keinginan seseorang mengenal bagaimana seharusnya masyarakat atau orang lain melihat dirinya. Bagaimana persepsi masyarakat atau orang lain terhadap diri seseorang sangat mempengaruhi konsep ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nunu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada gaya hidup pada dasarnya bagaimana kehidupan orang atau sifat gaya hidup, lifestyle. Ini adalah bagaimana seseorang menetapkan konsep diri seseorang dan ditentukan oleh pengalaman masa lalu seseorang, karakteristik bawaan dan situasi saat ini. Gaya hidup seseorang mempengaruhi semua aspek perilaku konsumsi seseorang dan merupakan fungsi dari karakteristik individu yang melekat yang telah dibentuk dan terbentuk melalui interaksi sosial sebagai orang tersebut yang telah berkembang melalui siklus kehidupan. Selanjutnya, hubungan antara gaya hidup dan konsep diri ditunjukkan dalam sebuah studi baru-baru ini yang membandingkan berbagai gaya hidup yang berhubungan dengan kegiatan, minat, dan perilaku seluruh mereka yang saling independen versus interindependen konsep diri. Independen lebih cenderung untuk mencari petualangan dan kegembiraan melalui perjalanan, olahraga, dan hiburan, untuk menjadi pemimpin opini, dan lebih suka majalah di TV. Saling tergantung lebih mungkin untuk terlibat dalam rumah dan kegiatan domestik terkait dari hiburan, termasuk memasak di rumah. Saling tergantung juga lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan sosial bergulir di sekitar keluarga dan masyarakat. Pemasar dapat menggunakan gaya hidup untuk segmen dan target pasar tertentu. Pemasar dapat menggunakan gaya hidup untuk segmen dan target pasar tertentu. Selanjutnya ada VALS, yaitu Value, Attitude, and Lifestyle. Definisi pertama mewakili sumber daya yang dimiliki konsumen seperti pendapatan, pendidikan, kepercayaan diri, kecerdasan, keterampilan, kepemimpinan, dan energi.
Dimensi kedua mewakili motivasi utama konsumen, yaitu cita-cita atau ideal, prestasi atau achievement, dan ekspresi diri atau self-expression. Kedua dimensi menggambarkan dinamika yang mendasari ekspresi diri, keputusan, dan pola pembelian konsumen. Selanjutnya ada 8 kategori VALS, yaitu achievers, innovators, thinkers, believers, strivers, experience makers, dan survivors. Achievers adalah para konsumen yang sangat berorientasi pada prestasi. Mereka adalah orang-orang sukses yang berorientasi karir dan keluarga. Mereka cenderung menghindari hal-hal yang dapat mengubah status. Inovator menyukai tantangan dan perubahan untuk menjadi lebih baik, sehingga mereka terbuka untuk ide dan teknologi baru. Mereka berani mengambil resiko karena memiliki pendapatan tertinggi dan sumber daya yang melimpah. Mereka bertanggung jawab atas orang dengan harga diri yang tinggi. Semua itu membuat inovator dapat menikmati setiap atau semua orientasi diri. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan selanjutnya kategori VALS. Selanjutnya kategori VALS yaitu thinkers. Thinkers adalah terdiri dari orang-orang yang memiliki sumber daya tinggi dan termotivasi oleh cita-cita. Mereka adalah profesional yang matang, bertanggung jawab, dan berpendidikan tinggi. Mereka memiliki pendapatan tinggi tetapi menjadi konsumen yang praktis dan menyukai daya tahan, fungsionalitas, dan nilai dalam produk. Selain itu, mereka juga adalah pembuat keputusan yang rasional. Selanjutnya ada believers. Believers terdiri dari orang-orang yang sumber daya rendah dan termotivasi oleh cita-cita. Mereka adalah konsumen yang konservatif. Perilaku pembelian dan konsumsi mereka relatif dapat diprediksi, di mana mereka menyukai produk-produk dengan merek mapan. Kehidupan mereka terpusat pada keluarga, tempat ibadah, komunitas, dan bangsa. Mereka memiliki pendapatan moderat. Selanjutnya, Oke, baik, saya Adi Suryani akan melanjutkan presentasinya, yaitu masih dalam kategori VALS. Thrivers adalah kelompok konsumen dengan sumber daya rendah dan termotivasi oleh prestasi. Mereka memiliki nilai yang sangat mirip dengan achievers, tapi memiliki lebih sedikit sumber daya ekonomi, sosial, dan psikologis. Gaya adalah poin pertimbangan dalam konsumsi. Mereka berusaha untuk meniru orang yang mereka kagumi. Contohnya seperti mungkin influencer, artis, dan bintang iklan. Yang kedua, experience adalah kelompok konsumen dengan sumber daya tinggi dan termotivasi oleh ekspresi diri. Mereka biasanya terdiri dari orang-orang yang muda dengan kisaran usia 25 tahun. Karena lebih muda dibandingkan segmen lainnya, mereka memiliki banyak energi untuk kegiatan seperti latihan fisik dan kegiatan sosial. Mereka adalah konsumen yang rajin menghabiskan banyak untuk pakaian, makanan cepat saji, musik, dan favorit muda lainnya. Mereka juga terbuka dengan tren atau produk dan layanan baru. Makers mewakili konsumen dengan sumber daya rendah dan termotivasi oleh ekspresi diri. Mereka adalah orang-orang praktis yang menghargai kemandirian. Mereka fokus pada keluarga, pekerjaan, dan rekreasi fisik.
Mereka memiliki sedikit minat pada dunia yang lebih luas. Sebagai konsumen, mereka menghargai produk praktis dan fungsional. Survivors terdiri dari konsumen dengan berpendapatan terendah dibanding dengan segmen lainnya. Mereka memiliki sumber daya dan orientasi diri yang sangat terbatas. Dari sisi usia, mereka adalah yang tertua dibandingkan dengan kategori lainnya. Kira-kira usia rata-rata mereka adalah 61 tahun. Dengan kemampuan mereka yang terbatas, mereka cenderung menjadi konsumen yang loyal terhadap merek. Mengapa False penting? Menentukan target konsumen, perusahaan dapat membagi konsumen menjadi 8 kategori di atas. Masing-masing kategori menunjukkan preferensi dan perilaku konsumsi yang berbeda. Kedua, menentukan saluran dan pesan komunikasi yang khas untuk masing-masing segmen. Itu memungkinkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, memberikan gambaran yang lebih dalam tentang profil di segmen target. Dengan begitu, pemasar dapat mengembangkan bauran pemasaran yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan dengan Mas Yaredi, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan ini mengenai analisis geo di style per gym. Baik, nomor 1, orang dengan budaya yang sama berarti latar belakang dan perspektif secara alami terhadap satu sama lain. Nah, mereka memilih hidup di antara rekan-rekan mereka lingkungan yang menawarkan keuntungan yang terjangkau dan gaya hidup yang kompatibel. Yang kedua, setelah menetap, orang akan alami meniru tetangga mereka. Mereka mengadopsi nilai-nilai sosial yang sama, selera dan harapan. Mereka menunjukkan berbagai pola perilaku konsumen terhadap produk, jasa, media, dan promosi. Selanjutnya, ketiga, geodemografi. Analisis bahwa gaya hidup yang tepat dapat dari negara-negara metropolitan di 5 digit kode chip dengan saluran sensus untuk blok, sensus untuk chip tambah 4, dan bahkan sampai ke individu rumah tangga. Nah, yang kelima, data tersebut digunakan pemilihan target pasar, penekanan promosi, pemilihan lokasi retail, dan sebagainya oleh pemasar banyak. Nah, selanjutnya, gaya hidup internasional. Baik, saya menjelaskan gaya hidup internasional. Pertama-tama, para values dan sistem regime yang disajikan dalam bab ini berorientasi kepada negara-negara bersatu. Di samping itu, values memiliki sistem untuk Jepang dan kerajaan serikat. Nah, yang kedua, pemasaran sebagai kegiatan global. Nah, yang ketiga, jika ada segmen gaya hidup yang dilihat melintasi budaya, pemasar dapat mengembangkan strategi lindas budaya di seluruh segmen. Nah, yang keempat, meskipun bahasa dan perbedaan lainnya, akan ada individu manajer gaya hidup yang sama dalam kebudayaan yang berbeda harus responsif terhadap fitur pada serupa dan tema komunikasi. Nah, yang keenam, tidak mengharapkan sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengembangkan sistem yang luas seperti jalan internasional dan perusahaan riset pemasaran adalah memimpin jalan. Dan yang ke-6, sebagian contoh, Brazil memiliki proporsi tertinggi pencari
kesenangan segmen yang Pepsi. Tempatnya menargetkan di iklan, perhatikan bagaimana keberadaan global pencari. Kesenangan memungkinkan Pepsi untuk memiliki pendekatan yang relatif standar untuk iklan tersebut. Nah, yang ke-8, selain bahasa, iklan ini tidak tempat berbeda dari yang Anda mungkin temukan di Amerika Serikat. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Terima kasih. Kami kembalikan ke bawah acara. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan atas presentasinya. Demikian presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.